Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bertemu kembali bersama Ibu dalam layanan bimbingan dan konseling. Hari ini kita akan membahas tentang materi media sosial. Sebelum belajar, marilah kita semua berdoa agar apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk, silahkan berdoa dan siapkan diri kalian untuk menerima materi hari ini. Kemudian, apa sih tujuan dari materi kita pada hari ini? Tujuannya adalah agar peserta didik dapat memahami apa itu media sosial, fungsinya dan juga dampaknya, baik itu positif dan juga negatif, serta cara mengatasi atau mengelola media sosial agar memberikan banyak manfaat. Nah, hayu anak-anak, sekarang kita lihat apa sih pengertiannya. Adapun pengertian dari media sosial adalah media online yang mendukung untuk terjadinya interaksi sosial. Jadi, media sosial itu menggunakan teknologi yang berbasis web untuk mengubah komunikasi menjadi dialog yang interaktif. Jadi, tidak seperti media tradisional yang bersifat satu ke banyak atau contohnya satu institusi ke banyak audiens, melainkan media sosial memungkinkan untuk terjadinya komunikasi dari satu orang ke banyak orang atau dari banyak orang ke banyak orang lagi, yang itu sifatnya dialogis sehingga setiap pengguna dapat berkontribusi dan berinteraksi secara interaktif. Adapun platform dari media sosial diantaranya ada jejaring sosial yang meliputi situs seperti Facebook, Twitter, IG, dan lain sebagainya. Adapun ada platform berupa blog seperti WordPress, Blogger, dan lain sebagainya. Dan juga platform wiki, yaitu situs seperti Wikipedia. Untuk yang selanjutnya, fungsinya apa sih Bu dari media sosial ini? Yang pertama, jadi sosial media adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia yang menggunakan internet atau teknologi web. Berbekal menggunakan teknologi internet dan web bisa menghubungkan orang-orang, memungkinkan mereka untuk membuat profil pribadi dan berinteraksi bisa melalui teks, bisa melalui gambar, video, serta jenis konten lainnya secara real time dan juga interaktif. Ya, jadi yang selanjutnya bahwa sosial media atau media sosial ini telah mengubah komunikasi dari yang tadinya model satu ke banyak atau one to many seperti media siaran tradisional, kemudian menjadi model banyak ke banyak atau many to many yang bersifat dialogis, di mana setiap pengguna ini dapat berpartisipasi, menciptakan, dan berbagi konten, serta berinteraksi secara langsung dengan pengguna lain melalui berbagai platform yang tersedia. Kemudian yang selanjutnya bahwa sosial media mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi, dan mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri. Artinya, dengan adanya media sosial berhasil mengubah pengguna yang tadinya pasif menjadi pembuat pesan yang aktif, memungkinkan komunikasi yang dialogis atau many to many, alih-alih model satu arah dari media tradisional. Jadi melalui platform media sosial, individu dapat dengan mudah berbagi, menyebarkan, dan mengakses informasi secara interaktif. Nah, jadi sehingga menciptakan akses pengetahuan yang lebih luas dan partisipasi publik yang lebih besar lagi. Nah, anak-anak, kira-kira siapa nih yang sudah tahu dampak positif dan negatif dari media sosial? Ya, jadi anak-anak di sini ada dampak positif yang pertama dari media sosial ya. Yang pertama yaitu dapat mengasah keterampilan dari hal-hal baru.
Nah, jadi media sosial itu dapat menjadi wadah untuk belajar keterampilan digital, mengembangkan kreativitas melalui pembuatan konten, serta memudahkan akses ke informasi dan komunitas yang sesuai dengan minat, sehingga mendorong untuk terjadinya eksplorasi atau menggali lebih dalam dan penguasaan bidang-bidang baru secara fleksibel dan juga kolaboratif. Untuk yang selanjutnya yaitu dampak positif dari media sosial, yaitu mudah dalam mendapatkan informasi. Artinya aksesnya sangat cepat dan luas ke berbagai berita, pengetahuan ataupun tren-tren terbaru yang memungkinkan pengguna untuk selalu terhubung dengan informasi penting secara instan dan dari berbagai perspektif. Yang selanjutnya yaitu memudahkan untuk belajar online, karena dalam media sosial menyediakan akses yang sangat mudah ke sumber informasi dan berbagai macam tutorial sehingga memudahkan untuk belajar online. Dampak positif selanjutnya yaitu dapat mendorong ekspresi diri. Artinya karena media sosial menyediakan platform yang kreatif untuk tujuannya agar individu bisa menampilkan bakat dan minat melalui foto, video, ataupun tulisan, sehingga bisa meningkatkan rasa percaya dirinya. Untuk dampak positif selanjutnya yaitu media sosial dapat digunakan untuk menjalin silaturahmi karena memudahkan koneksi untuk terhubung dengan orang-orang tanpa terhalang jarak dan waktu. Kemudian dampak positif yang selanjutnya yaitu bisa untuk pengembangan skill entrepreneurship, ya, di mana media sosial itu memiliki fasilitas yang memudahkan kita untuk berkolaborasi dengan orang lain untuk membangun jaringan yang sifatnya profesional dan lebih luas. Kemudian kita ke dampak negatifnya yang sekarang. Yang pertama ada dampak dari media sosial bisa menjadikan pribadi yang malas. Ya, ini terjadi ketika seseorang mengalami kecanduan media sosial sehingga ia teralihkan fokusnya dari kehidupan nyata. Karena terlalu asik dalam bermedia sosial menyebabkan kelelahan fisik sehingga individu tersebut enggan melakukan aktivitas lainnya dan menjadi seorang yang pemalas. Yang selanjutnya, dampak negatifnya bisa membuat seseorang tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Ya, terlalu asik bermedia sosial secara berlebih-lebihan bisa membuat seseorang itu lupa dan lalai terhadap lingkungan sosialnya. Padahal berinteraksi secara nyata di lingkungan sosial itu juga sangat penting. Ya, selanjutnya itu sulit atau kurang berkomunikasi. Ya, dampak negatif dari sosial media bisa mengakibatkan seseorang menjadi individualisme karena terlalu asik dengan media sosial yang ia punya. Ya, yang selanjutnya bisa mengakibatkan seseorang itu sulit untuk tidur. Di antaranya hal ini terjadi biasanya karena konten media sosial itu terlalu menarik yang menyebabkan rasa ingin tahu dan takut merasa tertinggal dari informasi tersebut sehingga membuat si pengguna terus melakukan scrolling atau menggulir beranda sosial medianya dan sulit berhenti sehingga itu bisa mengakibatkan ia untuk sulit tidur. Yang selanjutnya bisa menimbulkan iri hati. Ya, sebabnya apa sih? Karena melakukan perbandingan sosial. Jadi para pengguna itu seringkali membandingkan dirinya sendiri dengan kehidupan orang lain yang ada di media sosial yang terlihat tampak sempurna, seperti adanya pencapaian, liburan, barang mewah. Yang hal-hal tersebut bisa menimbulkan yang namanya perasaan iri. Dampak negatif selanjutnya yaitu bisa melemahkan sikap sosial. Hal ini terjadi karena berkurangnya interaksi tatap muka karena kecanduan. Sehingga bisa berkurang yang namanya rasa empati. Sering munculnya membandingkan diri dengan orang lain yang ada di media sosial, serta biasanya terjadi perilaku antisosial seperti phabing atau mengabaikan orang sekitar demi gadget yang ia punya.
Ya, jadi agar bisa mengurangi ketergantungan dengan gawai atau dengan media sosial, kita harus memahami beberapa hal ini. Yang pertama, pahami dulu alasan penggunaan media sosial, ya. Jadi kita harus paham dampak positif dan dampak negatifnya apa saja, ya. Dengan begitu, kita bisa membatasi waktu untuk tidak berlebihan dalam bermain handphone, bermain gawai atau bermain media sosial itu. Kemudian yang nomor 2, matikan notifikasi media sosial. Ya, tujuannya kita mematikan notifikasi dari aplikasi begitu. Tujuannya adalah untuk mengurangi gangguan dan godaan untuk terus membuka gawai ya. Yang ketiga, hindari kebiasaan memegang handphone sebelum tidur. Ya, karena di dalam gawai itu sendiri ternyata cahaya biru dari layar bisa memproduksi melatonin yang itu bisa mengakibatkan terhambatnya kualitas tidur kita. Yang selanjutnya yaitu kurangi kebiasaan bermain handphone di pagi hari. Ya, jadi di pagi hari itu harusnya kan otak kita diberikan waktu untuk rileks dan bangun secara alami. Jadi jangan langsung membanjirinya dengan informasi-informasi sehingga nanti fungsi kognitif kita dapat berjalan tidak optimal begitu. Nah, anak-anak, tiba waktu di penghujung materi. Terima kasih ya sudah mendengarkan penjelasan Ibu. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua, baik di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Ibu ucapkan terima kasih. Yuk, selalu bijak bermedia sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.